Oke, selamat datang semuanya di pembahasan soal UAS PO 1 tahun 2023. Sebelumnya kenalin, nama aku Nadia Putri dari Opsi. Jadi langsung aja mulai dari soal pertama. Jadi kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan dengan fungsi kendala ini menggunakan metode Big M. Sebelumnya, kenapa kita menggunakan metode Big M? Jadi kita lihat di soal ini, soalnya adalah maksimasi. Nah, untuk soal maksimasi, bentuk standarnya adalah dengan fungsi kendala kurang dari sama dengan. Tapi seperti yang kita lihat di sini, ada fungsi kendala yang lebih dari sama dengan, sehingga harus diselesaikan menggunakan metode Big M atau dua fasa. Nah, kali ini kita akan mencoba menyelesaikannya menggunakan metode Big M. Jadi langkah selanjutnya adalah kita mengubah persamaan ini ke dalam bentuk kanoniknya. Nah, bentuk kanonik itu apa? Bentuk kanonik itu adalah ketika persamaan udah tandanya sama dengan semua, dan kita sudah menambahkan variabel slack maupun mengurangi dengan variabel surplus, dan juga ditambah dengan variabel artificial. Oke, kita mulai dari persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama itu tandanya kurang dari sama dengan, sehingga kita menambahkan dengan variabel slack di sini. Jangan lupa untuk fungsi maksimasinya kita tambahkan dengan 0S1. Selanjutnya, untuk variabel artificialnya itu nggak ada karena dia slack aja. Selanjutnya, untuk tanda yang lebih dari sama dengan, itu kita kurangkan dengan variabel surplus. Nah, namun di sini dia masih belum memiliki variabel basis karena di sini koefisiennya -1. Sehingga kita tambahkan variabel artificial yaitu A1 dengan koefisien 1. Jangan lupa kita menambahkan juga 0S2 di sini dan juga kita kurangin dengan variabel artificialnya. Nah, karena kita menggunakan metode Big M, jadi kita tambahkan konstanta yang sangat besar nilainya yaitu M pada variabel artificial A di sini. Selanjutnya, kita harus menghilangkan variabel A1 ini dari fungsi objektifnya. Nah, di sini kita menggunakan metode substitusi. Caranya adalah memindahkan seluruh variabel selain variabel A1 itu ke sisi kanannya. Jadi variabel A1 itu di kiri sendirian dan yang lainnya itu ada di sebelah kanan. Jadinya ini 2 min X1 min 3X2 ditambah S2. Setelah itu, kita memasukkan nilai A1 pada fungsi Z-nya. Jadilah seperti ini. Lalu kita kalikan masuk. Ini jadi minus 2M, ini jadi plus MX1, ini jadi plus 3MX2, dan ini jadi minus 5, minus MS2. Sorry. Oke, jika kita udah sampai ke persamaan ini, kita kelompok-kelompokkan mana saja yang bisa dikalikan dengan X1, X2, S1, maupun S2. Jadi, ini itu kan bisa kita lihat, ini X1 sama MX1 itu bisa dikelompokkan jadi 1 plus M dikali X1. Terus 5 ditambah 3M, itu kalau dikalikan masuk juga jadinya 5X2 tambah 3X2. Pokoknya sama terus langkahnya. Soal ini harusnya di belakang. Nah, jadi kalau udah seperti ini bentuknya, itu akan memudahkan dalam kita memasukkan ke tabel simplexnya. Jadi kalau di tabel simplex itu kan untuk variabel yang kita masukkan ke sini, itu harus disamadengankan konstanta kan. Nah, konstantanya pada persamaan ini adalah minus 2M. Jadinya ini akan menjadi RHS-nya, dan ini akan menjadi persamaannya. Jadi ketika kita pindah ruaskan, hasilnya akan seperti ini. Z minus bla bla bla
Ini jadi awalnya plus jadinya minus. Terus ini dari minus jadinya plus dan juga minus 2M ini tetap di kanan. Kalau udah kita masukin aja persamaan-persamaan tadi. Ini untuk setnya kita masukin dari persamaan yang ini. S1 kita masukkan dari, persamaan kedua kita masukkan dari sini. Persamaan 3 kita masukkan dari sini. Untuk baris yang ini itu variabel basisnya itu S1 karena dia koefisiennya 1, sedangkan di persamaan lain dia koefisiennya 0. Dan di variabel basis selanjutnya itu ada A1 karena di sini koefisiennya 1 sedangkan yang lainnya itu 0. Gitu. Jadi masuk-masukkan. Terus kita lihat lagi fungsi objektifnya itu adalah maksimasi. Jadinya kita harus memilih dari X1 sampai S2, ini A1-nya diabaikan aja, itu mana yang memiliki nilai negatif paling besar, yaitu yang ini, minus 3M minus 5. Setelah itu, kita kan sudah punya kolom entering variabelnya. Kita cari living variabelnya dengan mencari rasionya. Rasionya kita peroleh dari RHS dibagi dengan kolom entering variabel. Ini juga. Nah, kita dapatkan rasio seperti ini. Nah, yang dipilih adalah rasio positif terkecil, yaitu 0,67. Setelah itu kita dapatkan pivot point-nya, yaitu 3. Dan kita harus mengubah 3 ini menjadi 1. Berarti, untuk persamaan selanjutnya, itu rumus barunya adalah B2 baru. Jadi yang ini itu B0. Ini B1. Ini B2. Jadi untuk persamaan 2 baru, itu adalah persamaan 2 lama dikali 1/3 atau dibagi dengan 3. Itu hasilnya sama, nanti akan menghasilkan 1. Gitu. Lanjut, untuk persamaan 0 baru, itu sebenarnya B0 lama, garis yang ini, dikurangin titik pivotnya, yang sejajar sama pivot maksudnya, yaitu minus 3M minus 5, dikali dengan baris 2 baru. Baris 2 baru itu yang mana? Baris 2 yang sudah kita bagi sama 3 itu tadi. Kalau benar, ini hasilnya akan jadi 0. Jangan lupa melakukan ke seluruh kolom yang ada di baris itu. Lanjut ke baris 1 baru, itu sama dengan baris 1 lama dikurangin 4. 4 ini adalah angka yang sejajar dengan pivotnya. Dikali baris 2 baru. Baris 2 baru yang ini. Terus kan masih ada negatif, ternyata masih ada yang ini. Berarti ini akan menjadi kolom entering variabelnya. Oh iya, jangan lupa tadi ini X2 itu dia kan akan menjadi entering menggantikan A1. Jadinya ketika kita ke iterasi selanjutnya, X2 akan menjadi variabel basis barunya. Itu. Terus setelah tadi kita tentuin entering variabelnya, kita tentukan living variabelnya. Dengan mencari rasionya. Kita pilih rasio positif terkecil. Karena ini negatif, maka kita abaikan aja, kita pilih yang positif, sehingga kita dapetin pivot point di 1,333. Nah, 1,333 ini akan lebih mudah jika ditulis sebagai pecahan karena akan memudahkan kita ketika mencatat perkaliannya. Gitu. Terus, ini kita ubah menjadi 1.
Jadinya caranya baris satu baru sama dengan baris satu lama dibagi dengan 4/3 atau dikali dengan 3/4. Hasilnya akan menjadi 1. Kalau 1,333 ini tiga-tiganya kan akan terus lanjut. Jadi dia harus dibulatkan. Nah, takutnya kalau misalnya dibulatkan itu hasilnya kurang akurat. Sehingga lebih baik pakai pecahan aja. Itu 4/3. Ini karena di Excel jadi nggak bisa bentuk pecahan, makanya kita pakai koma di sini. Tapi lebih baik nanti pakai pecahan aja gitu. Setelah baris satu barunya ini ketemu, kita lanjut cari baris 0 baru. Caranya baris 0 lama dikurangin minus 5/3, dapatnya dari sini minus 1,667, sebenarnya minus 1,66666 terus, itu sama dengan minus 5/3 dikali baris satu baru. Untuk baris 2 itu juga caranya hampir sama, yaitu baris 2 lama, yaitu yang ini, dikurangin minus 1/3 dapat dari sini sama dengan minus 0,333 ya, minus 1/3 itu baru dikali dengan baris satu yang baru. Oke, lalu akan didapatkan hasil perhitungan seperti ini. Kita lihat lagi dari X1 sampai S2 itu masih ada yang negatif atau tidak. Jadi sudah tidak ada yang negatif, maka iterasi sudah selesai. Dan didapatkan nilai optimum Z-nya adalah 7,5. Nilai X1-nya karena dia bukan variabel basis, jadi nilainya 0. Dan X2-nya adalah 1,5. Oke, lanjut ke nomor 2. Jadi kita diminta untuk bikin bentuk dualnya dari persamaan di nomor 1 ini. Oke. Jadi yang pertama kita lihat dulu, ini fungsinya adalah maksimasi. Jadi ketika kita bentuk dualnya, maka akan jadi minimasi di sini. Terus kita lihat lagi, fungsi non-negativitas di sini ada. Yaitu mereka itu bentuk standarnya. Bentuk standarnya atau bentuk visible-nya gitu. Jadinya karena dia standar, maka pada saat dia jadi minimasi, itu akan menjadi bentuk standar untuk fungsi minimasi juga. Jadi contohnya, kalau misalkan maksimasi, itu bentuk standar fungsi kendalanya itu adalah kurang dari sama dengan. Sedangkan untuk minimasi, itu bentuk standarnya itu adalah lebih dari sama dengan. Sehingga karena ini visible, maka bentuk standar saat dia minimasi adalah lebih dari sama dengan untuk fungsi kendalanya. Begitu. Terus kita lihat lagi di sini. Dia fungsinya maksimasi. Dan bentuk ininya itu kurang dari sama dengan. Berarti dia udah standar. Nanti fungsi untuk setiap variabelnya di bawah sini, karena dia standar, makanya dia visible. Dia lebih dari sama dengan 0. Tapi kalau yang ini, dia kan fungsinya maksimasi, tapi dia lebih dari sama dengan. Itu tidak standar. Harusnya dia kurang dari sama dengan. Makanya, pembatas variabel di sini, itu dia kurang dari sama dengan lawannya. Gitu, karena dia tidak visible. Nah, sampai fungsi pembatas tanda-tandanya ini udah selesai, kita ubah angkanya. Jadi awalnya kan kita punya matriks 3, 4, 1, 3, X1, X2. Ini kalau dikali, masukkan 3X1 plus 4X2, gitu kan. Nah, jadi nanti yang jadi kolom akan jadi baris. Jadinya 31, 43. Ini nanti berubah jadi Y1 dan Y2. Ya, terus habis itu, selanjutnya adalah kita membuat persamaannya. Jadi, nanti fungsi objektifnya jadi Y sama dengan 6 dapat dari mana? 6 itu dari RHS fungsi kendalanya. 6Y1 tambah 2Y2 gitu. Terus fungsi kendalanya itu akan jadi 3Y1
ditambah 1Y2, ini lebih dari sama dengan, apa? Lebih dari sama dengan, kita lihat di fungsi objektif bentuk primalnya. Itu kan koefisiennya 1/5. Makanya ini RHS-nya jadi 1/5. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk Y2 ini yang tidak visible itu dikasih aksen karena maksudnya Y2 aksen itu sama dengan minus Y2. Oke, selanjutnya untuk nomor 3 kita ada soal transportasi. Di sini kita menyelesaikan menggunakan metode Northwest Corner dan juga metode FAM. Jadi kita mulai dari metode Northwest Corner dulu. Itu kan kita berarti harus mulai mengalokasikan biaya dari pojok kiri atas, terus turun secara berkala. Jadi yang pertama, kita masukin di sel ini dulu. Nah, kita punya permintaan 150, supply 120. Berarti kita masukin yang lebih kecil, yaitu 120. Jangan lupa untuk supply-nya itu dikurangin. Karena jadinya sisanya udah habis. 0, terus permintaannya juga dikurangin 120, jadi masih kurang 30. Setelah itu, kita alokasikan kemana? Kita kan bisa alokasikan ke sini atau ke sini. Tapi karena yang di sini itu supply-nya udah terpenuhi semua, jadi kita alokasikan ke sini. Sejumlah berapa? Ada pilihannya 30 atau 80. Kita pilih yang paling kecil, yaitu 30. Gitu. Jangan lupa permintaannya dikurangin 30 dan supply-nya dikurangin 30. Jadi seperti ini. Selanjutnya, kita ada pilihan lagi mau alokasikan ke sini atau ke sini. Nah, tapi yang di sini itu udah full kapasitasnya. Jadinya, kita lanjut ke sebelah kanannya. Nah, ini kita alokasikan 50 atau 70. Nah, kita pilih yang lebih kecil 50. Jadi, supply-nya nanti di sini sisa 0 dan di sini sisa 20. Tuh. Lanjut, setelah itu kita bisa mengalokasikan ke sini, ke sini atau ke sini. Nah, tapi di sini itu supply-nya udah 0. Jadi kita masukin yang di sini aja bisanya. Yaitu antara 20 atau 80. Kita pilih yang lebih kecil, yaitu 20 di sini. Jadi di sini permintaannya jadi 0 dan di sini sisa 60. Nah, ini berarti tandanya udah benar, udah selesai. Jadinya di sini kita tinggal masukkan 60 aja. Nah, selanjutnya untuk menghitung total biaya, itu caranya adalah kita menghitung sel-sel yang terisi. Gitu. Jadinya nanti 120 dikali 8 ditambah 30 kali 15 tambah 50 kali 10 tambah 20 kali 9 dan ditambah 60 dikali 10. Tuh. Lanjut menggunakan metode FAM. Jadi kita harus mencari biaya penalti dulu dengan cara mengurangkan dua biaya paling kecil pada kolom atau baris tersebut. Contoh, penalti untuk kolom pertama itu yang paling kecil kan 8/3. Berarti selisihnya itu 5. Nah, terus kolom selanjutnya yang paling kecil 5/9. Selisihnya 4. Terus yang di sini 10/6. Selisihnya 4. Terus untuk baris pertama, itu yang paling kecil 5/6. Selisihnya 1. Terus 10/12. Selisihnya 2. Dan 3/9. Selisihnya 6. Jadi didapatkan penalti seperti ini. Nah, terus kita pilih yang mana? Kita pilih penalti yang paling besar. Jadi nanti kita akan alokasikan di baris ini. Entah di sini, atau di sini. Nah, tapi kita pilih mengalokasikan ke sel yang biayanya paling kecil, yaitu di sini kan yang paling kecil 3. Kalau dibanding sama 9 sama 10 yang paling kecil 3. Makanya kita akan alokasikan di sel ini. Tuh. Nah, sebelumnya kalau kita mengalokasikan di sini, kita punya pilihan mau alokasiin 80 atau 150. Kita pilih yang kecil 80. Makanya kita taruh 80 di sini.
Jangan lupa untuk supply dan permintaannya itu dikurangi juga sama 80 supaya nanti bisa balance gitu dengan perhitungan di langkah selanjutnya. Next, kita cari lagi biaya penaltinya. Itu untuk baris 3 berarti ini udah selesai. Karena ini supply-nya juga udah 0. Jadi nanti nggak usah dihitung penaltinya lagi. Gitu. Jadi nanti penalti di kolom pertama itu 15 kurangi 8, kolom kedua 10 dikurangi 5, dan kolom ketiga 12 dikurangi 6. Nanti untuk baris 1 itu penaltinya masih sama, 6 dikurangi 5, baris 2 masih sama, 12 dikurangi 10. Nah, untuk baris 3 udah nggak ada penaltinya lagi. Nah, nanti dapat penalti seperti berikut ini. Nah, yang dipilih yaitu yang 7, soalnya paling besar. Nah, berarti kita alokasikan sepanjang kolom ini, ya kan? Nah, kita kan mengalokasiin berarti di yang 8 ini, karena 8 itu lebih kecil daripada yang 15. Nah, kita mengalokasikan di sini, kita lihat permintaannya 70, supply-nya 120, berarti kita alokasikan yang lebih kecil, yaitu 70. Kita alokasikan 70 di sini. Jangan lupa supply-nya dikurangi 70, permintaannya dikurangi 70. Udah, itu nanti berarti kolom yang ini, sorry, kolom yang ini berarti udah selesai karena permintaannya itu udah 0. Gitu. Lanjut kita cari lagi penaltinya. Baris yang ini udah selesai, kolom yang ini udah selesai dan baris yang ini udah selesai. Nanti berarti kita cari penalti dari yang ini aja. Tuh, berarti nanti yang ini kolom 1 nggak ada penaltinya, kolom 2 5. Selisih dari 10 sama 5. Kolom ketiga selisih dari 12 sama 6. Baris 1 6 sama 5. Baris 2 12 sama 10. Nanti didapatkan penalti seperti ini. Nih, baris 1 tadi kan udah selesai, jadi nggak ada penalti. Baris 3 juga udah selesai, jadi nggak ada penalti. Berarti kita pilih yang penalti terbesar, yaitu ini, 6. Habis itu, kita kan mau alokasiin di sepanjang ini kan berarti. Kita pilih yang paling kecil, yaitu yang di sini, 6. Kita ada pilihan mau alokasiin 50 atau 60. Kita pilih yang lebih kecil, yaitu 50. Kita taruh 50 di sini. Dan supply yang dikurangi 50, permintaannya dikurangi 50. Nah, kalau udah sisa, berarti yang dari sini udah selesai kan? Karena supply-nya udah 0. Nah, berarti kita sisa yang ini aja. Nah, kalau udah kayak gini, itu kalian gak usah cari penalti lagi, langsung dimasukin aja. Soalnya cuma sisa sebaris, nggak ada kolomnya lagi. Jadi nanti kita cara masukinnya adalah kita masukin dari yang sini dulu. Kita punya 70, supply-nya 80. Ya kan, berarti kita masukin 70 di sini. Karena pilih yang paling kecil. Lanjut, yang di sini, tadi ini kan udah dikurangin 70. Jadinya ini 10. Makanya kita masukin balance nih. Ini kurang 10, ini kurang 10. Jadinya di sini kita masukin 10. Nanti hasilnya seperti ini. Lalu kita hitung total biayanya, caranya sama, itu dihitung dari sel-sel yang terisi. Jadi 70 kali 8 ditambah 50 kali 6, terus ditambah 70 kali 10, terus ditambah 10 kali 12, dan ditambah 80 kali 3. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4. Jadi di soal nomor 4 ini, itu kita udah diketahui bentuk kanoniknya. Jadi akan lebih mudah, kita tidak perlu mengubah ke bentuk-bentuk kanonik lagi. Selanjutnya, kita juga udah dikasih contoh perhitungan iterasi 0 dan iterasi satunya. Gitu. Jadi, nanti kita tinggal melanjutkan aja pakai metode dual simplex. Nah, jadi di metode ini, itu kan dia langkah pertamanya kalau dual itu lihat RHS-nya dulu. Nah, RHS-nya itu nggak boleh
negatif. Ini masih ada negatif, makanya dia masih perlu iterasi. Nah, kita pilih yang mana? Untuk iterasi 0, kita pilih yang negatif terbesar. Itu yang ini. Oke, jadi nanti garis ini akan dijadikan sebagai baris entering. Oh, sorry, baris leaving. Jadi nanti S2 ini akan leaving. Nah, terus kita cari kolom enteringnya atau variable enteringnya. Caranya kita mencari rasionya seperti biasa, tapi bedanya di sini kita itu bagi, jadi caranya itu Z-nya dibagi dengan baris leaving variabelnya. Jadinya -3 dibagi -4. Hasilnya 0,75. Dan seterusnya, ini yang div per 0 itu maksudnya 0 aja. Maksudnya tidak terdefinisi sebenarnya. Jadi diabaikan. Kita pilih seperti biasa positif terkecil, yaitu yang ini. Nah, ketemu nanti kolom pivot, sel pivotnya itu yang -3 ini. Kita ubah ke angka 1. Caranya berarti baris 1 ya. Baris 1 baru. Caranya baris 1 baru sama dengan baris 1 sorry, baris 3 baru. Baru sama dengan baris 3 lama dibagi dengan -3. Ini hasilnya akan 1. Yang ini. Nah, sorry. Baris 3 baru. Sorry, ini baris 2. Baris 2 baru sama dengan baris 2 lama dibagi -3. Seperti ini. Caranya sama kayak simplex biasa, berarti baris ini nanti dibagi sama -3. Sampai sini. Lanjut, untuk baris-baris lainnya itu sama dibuat 0 juga. Berarti di sini baris 0 baru sama dengan baris 0 lama dikurangin dalam kurung pivotnya itu di sini -2 kan dikali baris 2 baru. Jangan lupa ke baris 2 baru. Jadi baris 2 baru yang ini. Jangan ke baris 2 lama. Tuh. Nanti yang baris 1 baru sama dengan baris 1 lama dikurangin pivotnya itu kan -1 dikali baris 2 baru. Terus baris 3 baru sama dengan baris 3 lama dikurangin dalam kurung pivotnya di sini 1 dikali baris 3 baru. Nah, jadinya seperti ini. Lalu nanti dapat hasil kayak gini. Kita lihat lagi di RHS-nya, ternyata masih ada yang minus. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita iterasikan lagi berarti. Kita pilih, berarti baris ini jadi leaving variabelnya. Kita cari entering variabelnya dengan cara mencari rasionya Z dibagi S1. Ketemu rasionya seperti ini. Kita pilih rasio positif terkecil dan bukan 0. Berarti 0,2. Nah, kita ketemu pivotnya -5/3. Kalau udah ketemu -5/3, itu kita ubah menjadi 1. Karena pivot itu harus jadi 1. Rumusnya adalah B1 baru sama dengan B1 lama dibagi -5/3.
Seperti itu, nanti berarti satu baris itu dibagi, oh sorry, baris yang ini nanti dibagi sama -5/3. Untuk baris yang lain sama, rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Nanti diperoleh hasil. Nah, terus kita lihat nih, RHS-nya. RHS-nya udah positif semua. Berarti iterasinya sudah selesai dan hasilnya adalah dapat nilai Z-nya yaitu 4,2, X1-nya 0,6, dari sini, nih RHS-nya 0,6, dan X2-nya itu kita dapetin 1,2. Oke, lanjut. Untuk nomor 5, ini soalnya simple, jadi kita hanya perlu menyebutkan metode untuk menyelesaikan integer programming. Jadi cara yang pertama itu menggunakan metode pembulatan, yaitu nanti ketika kalian sudah melakukan metode simplex, itu nanti kan hasilnya koman. Nanti kalian langsung bulatkan aja hasilnya. Lanjut, itu metode cutting plan. Metode cutting plan ini, itu kita menambahkan batasan baru. Selanjutnya itu menggunakan metode pendekatan grafis. Ini juga mirip sama pendekatan grafis yang biasa, sama metode grafis yang biasa, cuman hasilnya itu harus bulat. Dan yang terakhir itu metode branch and bound. Jadi metode branch and bound ini lebih efektif atau paling efektif karena dia itu mencoba semua kemungkinan yang ada sampai hasilnya itu paling optimal. Oke, mungkin sekian pembahasan soal UAS PO 1 2023. Terima kasih.